Gimana Dimas Kanjeng? Kalau cek khodam itu kan diulangi lagi nih Maya. Kalau cek khodam itu larinya ya seperti yang kami sampaikan sebelumnya itu kan berangkatnya adalah buah dari keistiqomahan zikir tertentu atau wirid tertentu yang menarik fans yang tidak kasat mata ini Pak. Iya. Fans yang tidak kasat mata. Karena kita itu alamnya alam jasmani, alam bendawi maksudnya kan. Berbeda dengan alam rohani. Doa itu kan sifatnya rohani. Jadi yang tampak itu adalah rohaninya kan. Semakin berdoa semakin bercahaya kan. Sampai pernah itu kan ada penelitian dari orang Jepang itu yang meneliti air itu Pak. Betul. Yang meneliti air ya. Ini juga meneliti darah itu Pak. Jadi pernah waktu itu mengambil sampel darah orang yang ketakutan, orang yang cemas, orang yang senang, dan orang yang sedang beribadah. Kalau yang ketakutan itu bahasanya itu selnya itu kacau Pak. Itunya bentuk darahnya itu kacau gitu. Nah, terus kalau yang cemas itu warnanya kabur, samar gitu loh Pak. Kalau yang lagi senang itu sempurna Pak bentuknya Pak. Nah yang keren itu yang doa bercahaya, sel darahnya itu bercahaya gitu. Itu dari semua agama loh itu Pak. Nggak cuma Islam, nggak cuma Hindu, Kristen, Buddha dan seterusnya itu. Pokoknya intinya berdoa saja lah. Berarti kalau berdoa kan sedang berhubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi daripada diri. Sesuatu dengan yang maha kuasa lah kayak gitu kan. Jadi ketika seperti itu darahnya itu malah bercahaya. Itu kan bentuk daripada kalau itu pancaran daripada ketenangan jiwanya lah itu. Kan hubungan rohani kan larinya kepada sebuah ketenangan kan. Makanya kalau pas berdoa itu kan, ya rasanya itu bukan senang Pak, yang ada itu tenang kan itu. Berarti kalau udah usia kayak Bapak ini yang dicari bukan senang Pak, yang jadi tenang Pak. Tenang Pak, tenang kan ya. Bahasanya sudah dapat ganti mobil yang baru kan gitu loh Pak. Amin. Yang kemarin katanya itu kan kudu diruat, kalau nggak diruat dijual katanya. Iya. Itu nungguin kapan diruat. Iya sih. Iya sih juga sih kalau ke situnya mah. Jadi teman-teman kita ini udah beberapa kali belum di videoin. Pembahasan tuh udah dari golok Ciomas sampai terakhir kodam ya. Sampai mobil tertabrak gitu. Kayak gitu. Sampai kucing Pak. Sampai kucing tabrak sama kucing kan. Kenapa kok tabrakan kucing kita turun kemudian ngubur, pakai kain yang kita pakai baju yang kita pakai, ada dibuntel kan dikubur kan. Tanahnya siapa yang buat ngubur itu Pak? Kadang mikir juga ini kalau misalnya bukan milik asing di komen kubur-kubur aja gosip itu kan namanya Pak kayak itu malah. Nah, terus pokoknya ini selamat nah ini atau bagaimana. Tapi kalau nabrak tikus Pak nggak apa-apa Pak, nabrak ayam sampai geprek Pak ya. Tapi itu biasa aja Pak. Soal tikus musuh masyarakat Ustaz. Baik di komplek maupun di ya oke lah ayam lah Pak. Ayam lah. Nabrak ayam ya Pak. Itu nggak ada rasa nggak ada rasa beban ketakutan kan. Padahal kudunya itu nabrakan lebih takut Pak. Kita takut ditutup rugi Pak. Nah, kayaknya kalimat kuncinya itu kembali Ustaz. Hewan kesayangan Nabi. Nah itu udah bawa Nabi lagi. Itu Pak. Sudah sunnah Pak. Sunnah nanti. Kemarin ada pembahasan ras kucing yang peliharaannya Nabi itu. Panjang lagi. Kalau yang di TikTok itu kan banyak orang terima kita ngirim nama siapa kamu ketebak kan itu kemarin Pak Obed ngobain namanya Obed katanya hodamnya apa Pak? Kucing monyet birahi. Monyet birahi. Emang ada gitu Pak spesialis dia hanya cek cuma kirim namanya aja dia udah tahu hodamnya. Oh gitu Pak. Ngirim nomor rekening aman.
Setelah gitu, iya benar. Iya. Itu kalau apa namanya, kalau tentang masalah penamaan ya, kan ada itu kalau waktu ketika eh, akikah itu kan, kalau dari orang kampung kita Pak ya, biasanya kan si bayi itu kan dibilangin kayak gini, ya ayyuhal maulud kan begitu ya kan. Sama inaka bima sama kalau fil wafud. Kami menamai kamu sebagaimana Allah telah menamai kamu di Lauhil Mahfuz. Gitu kan. Sebagaimana Allah telah menamai kamu di Lauhil Mahfuz. Fulan bin Fulan, barakallahu Fatihah kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada sinkronisasi antara takdir yang tertulis dengan takdir yang terucap. Dan ini terbukti, makanya kenapa orang kampung kita itu sampai bilang, anaknya gering-geringan baik. Ganti barang selamat kan. Sakit aja kan. Anaknya bengek gitu loh Pak. Senakal, baong gitu. Terus ganti selamat ya kan. Namanya selamat Pak. Atau biasanya kalau nggak selamat sugeng, kalau nggak sugeng urip Pak. Gering, kakak sakit-sakitan terus Pak. Arane urip kan gitu. Ya bener Pak, urip bener Pak. Sampai anunya juga, sampai mati aja, tetap aja urip dia juga. Urip ya namanya urip. Ya bener Pak urip Pak. Ternyata emang bener Pak. Dan gak pernah gagal seperti itu. Apakah kita itu melihat bocoran langit atau bagaimana? Apakah ngintip takdirnya di langit sana juga enggak kan gitu. Kalau di novel Laskar Pelangi itu masyarakat Pulau Belitung ya. Jadi orang Melayu itu pokoknya solusi dari setiap permasalahan adalah di nama. Jadi ada yang keabotan nama gitu istilah Ustadz kayak sama gitu. ya kita juga. Nah, Kabupaten Aran. Kabupaten Aran. Itu ini namanya terlalu berat ini malah. Coba namain yang anu aja. Biasanya namanya cuma satu kalimat, Pak. Namanya kan panjang, Muhammad anu. Bisa jadi 5 rangkaian kalimat, Pak. Gitu. Lalu kemudian berhubung dia sakit Kabupaten Aran, akhirnya diganti kan. Jadi urip kan itu. Ternyata ya bener Pak kayak gitu, Pak. Terjadi. Ya makanya kenapa kok nama itu mewakili daripada karakter yang dinamai. Gitu. Karakter yang dinamai kan gitu. Blacky ya kan, masa putih kan. Iya pasti kan hitam kan ya kan. Iya bener Ya kan? Jadi bisa jadi penamaan itu karena melihat karakteristiknya kan gitu. Ya kan? Tapi ada yang nggak percaya dengan nama, Pak. Ada yang tidak percaya dengan nama. Dan ini sudah karakteristik juga. Maaf yang ngomong perempuan, Pak. Wih, Wahyu nenong ya, Pak. Bawuk pada Pak. Dia tuh bangga, Pak. Iya ya saya mah cantik kayak gitu. Padahal mah itu bisa jadi kalimatnya itu adalah bentuk ledekan, Pak. Bentuk melecehkan. Orang melihat kan, wih ayu nenong. Ya kan, Wahyu nenong kan ya. Kamu itu cantik seperti keheningan malam yang tanpa bintang. Maksudnya gelap, Pak. Gelap gulita. Yang wajahmu seperti rembulan. Iya. Kamu itu seperti indah seperti malam yang tanpa bintang dan rembulan, penuh dengan keheningan. Begituin Pak, seneng Pak perempuan Pak. Maksudnya sebenarnya kau tuh gelap gulita, ya kan? Terus mati lampu pisan kan. Nah udah kan, itu mereka itu kalau sudah dibilang kayak gitu Pak, seneng Pak. Wahyune kan, kalimat wahyune kan gitu loh kan. Padahal mah, yes, mengkonon-konon bahasanya mah ya kan. Ya, tetap aja, ketika dengan ucapan pujian, walaupun memang unsurnya itu kadang ngeledek Pak ya, gitu kan. Tergantung penerimaannya lah gitu. Itu sama juga Pak. Nah ini juga ketika di Quran juga ada kalimat pujian tapi bentuk ledekan. Kalimat pujian tapi bentuk ledekan. Sanasimuhu alal khurtum. Niscaya kami akan memberikan ciri kepada hidungnya. Memberikan ciri dia pada hidungnya. Itu sebagai peribahasa. Khurtum itu kalau bahasa Arabnya itu kan belalai. Jadi itu.
itu sebagai peribahasa selalu mengendus-ngendus keburukannya orang, selalu mencium keburukannya orang gitu kan. Itu artinya ngorek-ngorek keburukannya orang kan. Cuma kan pahamnya itu kan belalai, berarti gagah ya, kuat berarti cungure kan. Nah padahal itu bentuk hinaan sebenarnya malah. Cuma kan kadang orang yang dihina itu nggak merasa. nah biasa pakai kalimat sarkas ya kayak gitu malah ya. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya terjadi Pak dulu juga kan. Itu termasuk kekayaan bahasa kan itu malah. Ungkapan yang tidak tersampaikan dengan ucapan yang zahir, ucapan yang apa adanya secara lafaz itu kan. Itu biasanya pakai kalimat yang tersirat. Itu keindahannya dapat kayak gitu malah. Ya kayak namun tak omong, kalau saya bilang ini perempuan itu, kamu nih kok mau pakai skincare kayak apa aja udah hitam-hitam aja kamu itu kan. Si bawang mah bawang baik kan itu. Tapi kalimatnya dirubah, Pak. Kamu itu seperti malam yang tanpa bintang, tanpa rembulan, dengan penuh keheningan, bikin tenang. Iya bener Pak, kalau kamu nerima tenang Pak, karena nggak usah beli skincare lagi, keuangannya tenang, jadi kan nggak keluar kan gitu. Nah, padahal main dikehendaki itu adalah bentuk daripada ya apa pelecehan namanya apa itu Sindiran. yang body itu Pak? Body shaming. Body shaming kan itu kan, pelecehan body shaming kan itu kan. Tapi berhubung bahasa seperti itu kan seperti pujian itu Pak. Berarti pujian kayak gitu malah. Nah, itu kan akhirnya karena kita itu dianggapnya cantik, kita berusaha untuk bisa cantik di depan mereka. Nah, berhubung mereka itu menganggap kita ini hebat, maka kita menunjukkan kehebatan kepada mereka. Nah, berhubung kita ini mampu, akhirnya kita berusaha untuk bisa menunjukkan kemampuannya di depan mereka. Kayak gitu sih, Pak. Nah, kita itu sebenarnya terobsesi bukan dari diri kita, Pak, tapi dari cara pandang orang lain. Tuh, kebanyakannya. Makanya jelek apa kata orang, akhirnya menjadi jelek apa kata kita. Gitu kan. Efeknya seudon kan seperti itu, Pak. Yang selama ini kami anggap baik, akhirnya karena di framingnya jelek, akhirnya jelek. Contohnya, saya ngomongin contohnya poligami, Pak. Contohnya poligami itu, Pak. Tapi jangan, Pak, jangan. Contoh ini. Contoh ini mana? Contoh ya kan ini mana? Ya, memang berangkat itu kan perintah. Tapi kan perintahnya itu perintah yang legal. Bukan sebagai kebutuhan dasar. Tapi hanya sekedar solusi. Bukan sebagai kebutuhan dasar, Pak ya. Nah itu kan ketika salah satu daripada kebiasaan Nabi yang di framing buruk loh Pak. Akhirnya karena framing buruk kita dan mengiyakan, oh begitu ya, gitu. Akhirnya jadinya jelek. Kita nganggap bahwasanya poligami itu jelek. Berarti Nabi juga jelek kayak gitu. Oh enggak, Nabi mah enggak jelek, karena itu mah Nabi kan. Beda lagi, itu udah pasti adil nih ya. Tapi kita kembali lagi ada unsur manusiawi di situ kan. Unsur manusiawi kan. Sampai ada ucapannya begini Pak ya. Perawan memang menawan, tapi janda lebih menggoda. Itu tulisan di belakang truk itu. Belakang truk itu. Iya. Belakang truk itu Pak. Belakang truk itu Pak. Nah, itu di Qurannya nggak ada apa di Qurannya. Nah ini Quran hadis di mana kan nggak ada. Nah itu sebenarnya kan, nah karena fair framingnya itu adalah itu buruk, maka jadinya kita nganggap bahwasanya kalau ada orang kawin lagi, istrinya masih ada, terus orang kawin lagi kan, buruk berarti kan. Seakan-akan dia tidak bisa memenuhi istrinya itu disia-siakan. Nah, kurang begitu dimuliakan, kurang dihormati, kurang dihargai keberadaannya, sehingga menjadikan dia itu melakukan menikah lagi kan itu loh kan. Ya, padahal mah baik-baik saja kan itu. Karena framingnya jelek, akhirnya menimbulkan jelek gitu loh.
Yang kami khawatirkan itu bukan masalah kamu itu menikah lagi, bukan. Khawatirnya itu sampai melecehkan Nabi itu sendiri. Dengan menganggap poligami itu jelek, akhirnya mau tidak mau membawa-bawa Nabi. Hanya kalau bahasa kiai dulu mah, wesi udah segau-gau sunah, lo pengen wanjangan malah. Bahasa Jawa itu malah. Ya nggak usah bawa sunah kalau pengen kelonan mah gitu. Iya, Udah iya. kelonan aja, nggak usah Iya, bawa sunah kan. iya, Gitu. iya. Udah kalau udah urusan nafsu birahi mah nggak usah bawa-bawa Nabi kan itu. Walaupun Nabi juga punya, tapi kan beliau kan bisa memanage kan itu loh kan. Manajemennya kan manajemen kenabian kan, berbeda kan. Itu pun menikah juga atas dasar perintah, bukan atas dasar keinginan kan. Nah, oleh karenanya yang dikhawatirkan itu pembenaran terhadap framing yang tidak sesuai dari hukum aslinya. Kalau kamu itu bahasanya, kalau misalnya tidak senang poligami, sudah cukup. Jangan sampai mengait-ngaitkan dengan Nabi. Yang repotan dengan Nabi, kan itu. Apa-apa dikaitkan ke situ. Ya kan, apa-apa dikaitkan ke situ. Kucing dikaitkan ke Nabi. Iya. Kan? Kurma dikaitkan ke Nabi. Ya. Gamis. Gamis dikaitkan ke Nabi. Kan? Terus lagi celana kaitkan ke Nabi. Kan? Jenggot kaitkan ke Nabi. Lah, ya. Padahal jenggot itu genetik, Pak. Mau sampai kapanpun juga kan yang namanya kita itu rasnya nggak bisa apa kayak orang-orang sana, nggak seperti orang Omen ya kan, orang Bahrain kan gitu loh kan, yang bisa menemukan semua walaupun pakai wak doyok, Pak. Mau wak doyok 1 galon sekalipun, Pak, nggak bakal bisa bereng ya karena genetiknya kita nggak bisa seperti itu. Saya sama bakar kemiri, Ustadz, minyak kemiri supaya jambangan. Genetiknya seperti itu Mungkin susah, Pak. ada juga Ustadz yang saya rekam waktu di ya masa lalu dan waktu masih di Jakarta gitu Ustadz. Kadang-kadang yang agak mengusik itu adalah ada klub poligami Ustadz. Mungkin Ustadz pada denger ya? Ya. Jadi ada itu kan kayaknya enak amat gitu. Berbagi tips dan bahkan mungkin ada perempuan single yang datang gitu. Ya saya nggak ngerti istilahnya apa tuh. Ada perempuan single yang datang mungkin menjajaki dan segala macam. Nah, ketika ada klub poligami atau paguyuban atau apa, nah mungkin itu stigma masyarakat. Saya nggak tahu di luar negeri ada apa enggak gitu ya. Cuman yang pasti di Indonesia sempat ada gitu. Ya ada restoran tertentu kan, restoran ayam goreng tertentu yang tokohnya itu juga ketua grup poligami itu. Nah mungkin masyarakat stigmanya seperti itu. Harusnya nggak usah ada ya Ustadz ya? Nggak usah. Nah, sebenarnya ada kayak gini Pak sebenarnya Pak, kalau tentang kayak gitu. Kalau pengen dilihat bagaimana kadar ketakwaan seseorang, itu dilihat dari seberapa banyak istrinya. Kayak gitu Pak. Wih, jangan dipotong dulu nih sebentar. Ini bahaya nih jangan dipotong di TikTok dulu nih sebentar ya. Ini kan. Bahaya ini mah. Bahaya ini soalnya. Ketakwaan seseorang ini mah dalam bahasa obrolan. Iya. Karena apa? Kalau kamu itu banyak istrinya, ini menunjukkan bahwasanya kamu itu bertakwa kepada Allah. Buktinya kamu kan takwa kan ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau istrinya satu berarti kamu takut sama istri. Woi. Uswani berarti ya. Uswani kita gitu. Ya kan? Takutnya sama istri. Kamu bertakwa. Nggak bertakwa apa? Istrinya satu masih takut kan itu. Nah kalau istrinya apa berarti benar-benar berani nih kan. Berarti emang yang ditakutkan hanya Allah. Buktinya apa? Ya saya madunya banyak ya kan. Semakin banyak takwanya kan. Berarti kuat berarti takwanya ini malah. Mertua banyak nggak masalah. Masalah Pak. Jadi menunjukkan kalau nggak usah kalau orang dulu Pak, nggak usah ngomong takwa kalau saya masih satu katanya. Berarti kamu tuh takwa ternyata ke situ ya. Sama Allah tuh. Ternyata ke situ. Ustadz sebentar. Ini ada pertanyaan yang udah berminggu-minggu sih Ustadz. Saya pengen tanyain juga. Ini kebetulan pintunya masuk ke poligami nih Ustadz. Istriku tenang dulu untuk masalah ini ya. Dan istri-istri kami tenang dulu.
Ini ada kerancuan yang saya dengar waktu kecil sama hari ini gitu. Menikahi saudari istri. Saudari istri. Saudari istri. Nah, kalau di Jawa itu kan kalau istrinya udah meninggal naik ranjang, turun ranjang. Nah, kalau misalnya si adiknya atau kakaknya dari istri itu masih single, terus dalam satu waktu dinikahi, berarti misalnya satu laki-laki ini menikahi adik dan kakak itu boleh apa nggak, Ustaz? Boleh, Pak. Asal bergantian. Maksudnya gimana? Oh, tapi akad dinikahkannya boleh? Boleh, Pak. Oh, bukan Boleh. termasuk yang haram buat dinikahi gitu? Gini, jadi kalau seumpamanya masih dengan kakaknya, nggak boleh dengan adiknya. Kalau masih dengan adiknya, nggak boleh sama kakaknya, Pak. Itu. Oh, harus dicerai salah satunya? Nah, Oh, jadi dalam kalau satu waktu bersamaan nggak boleh, Ustaz? nggak boleh. Oh, Nggak iya boleh. benar berarti. Nggak boleh kalau dalam bersamaan ya, Pak. Iya. Saya nikah, lalu ini juga diakadin lah, itu nggak boleh. Jadi nunggu ini selesai menikahnya, maksudnya bukan akadnya, menikahnya, dicerai atau meninggal, Oh, baru mau naik ranjang. Yang parah itu, Pak, yang nggak boleh itu menikahi ibunya, Pak. iya sih, Ya Pak. kan? Setelah menikahi anaknya, menikahi ibunya, itu kan bukan naik ranjang, Pak, naik atap itu, Pak. Ini istilah baru nih. Istilah baru nih, naik Iya. atas. Kan ada naik ranjang, Pak. Hmm. Mau berarti nikahin kakaknya kan. Tetehi kinu malah gitu. Terus meninggal ya kan. Nikahin emaknya. Wah, itu naik ranjang, bukan naik ranjang lagi, naik atap itu mah. Enggak boleh, Pak, gitu malah. Karena butuh alat kalau naik atap itu, Pak. Nggak ada Kalau tangganya. misalnya di rumahnya nggak ada ranjangnya, itu juga tetap nggak boleh. Iya. Maksudnya kasurnya langsung Iya. Istilahnya kan kalau itu arti di dalam, kan kalau suami itu disebutnya sahibul firas ya. Jadi yang punya sawah ladang lah bahasanya ya. Yang berhak menghamili lah bahasanya. Laki-laki itu kan orang yang berhak untuk menghamili. Suami itu berhak untuk menghamili kan. Jadi kan menghamili itu kan diibaratkan ladang itu, Pak. Sawah ladang kan gitu. Jadi sawah ladang itu petaninya satu, Pak. Gitu kan. Yang lainnya cuma buruh, Pak. Nah, cuma ngebantuin doang. Yang ngatur cuma satu, Pak. Gitu loh. Jadi bukan cuma setelah akad ini, mau 5 tahun setelahnya juga kalau belum dicerai mah nggak bisa. Nggak boleh. Jadi harus dicerai dulu. Kalau nggak dicerai dulu, meninggal, gitu kan. Baru dia bisa menikahi saudarinya. Kalau boleh tahu, Ustaz, yang secara umum yang dilarang untuk dinikahi itu siapa aja, Ustaz? Yang dilarang untuk dinikahi itu ibu. Buset, Bino. Pertama, Pak. Ibu mah iya, ibu. Ibu seatasnya. Ibu seatasnya. Ibu, nenek, neneknya, ibu. Jadi garis lurus perempuan. Garis lurus perempuan seatasnya ya. Ibunya ibu, ibunya ibu, ibunya ibu gitu loh. Itu nggak boleh. Terus anak sebawahnya. Anak perempuan sebawahnya. Anaknya ibu berarti adik. Nah, kalau anaknya ibu itu anaknya ibu ya, anaknya ibu lagi. Adiknya ibu ya. Adiknya ibu juga nggak boleh. Nggak boleh. Bibi kan. Bibi. Pokoknya saudarinya ibu saja. Baik itu saudari sekandung, seayah, seibu, sesusuan. Kalau saudarinya tiri? Saudari tirinya itu seperti kalau bahasa kita emang anak bawaan ya. Iya, sambung. Kalau anak bawaan ya, kalau anak bawaan nggak apa-apa, Pak. Karena berbeda ladangnya. Anak bawaan ya, Pak ya. Jadi ibunya sudah punya anak dari suami yang lain. Iya. Lalu ibu tirinya itu sudah punya anak dari saudara yang lain kan, dari suami yang lain kan. Ini boleh. Kayak itu mah boleh. Karena ya ini ibunya ibu sambung. Gitu kan. Maka ini saudara sambung kan. Ya kan? Beda bibit, Pak. Itu kan. Binnya beda, ibunya juga beda. Bin ke ayahnya beda, bin ke ibunya beda kan. Iya, kan? Nisbatnya orang lain. Makanya anak-anaknya ibu tiri, anak-anak ibu tiri dari suami sebelumnya, yang dimana suami sebelumnya, ya anak-anaknya ibu tiri dari suami sebelumnya, Pak, itu bisa untuk dinikah. Paham. Kalau tidak ada hubungan susuan. Iya. Kalau harus ada ditanya susuan, berarti ya, kamu pernah disusuin apa enggak gitu. Bapaknya pernah disusuin kan? Nah, beda lagi kan.
Aduh. Nah itu kalau bahasa seperti itu Pak, nggak apa-apa, karena sudah beda. Binnya ini si anak ini kan, saudaranya ya Pak ya, anaknya. Bin ke ibunya beda dengan dia, bin ke bapaknya juga beda dengan dia. Jadi sudah bukan mahram. Makanya karena dia itu bisa dinikahi, otomatis anak bawaan dari ibu tiri, itu bukan mahram. Oke, dari garis ibu udah beres nih. Kalau dari garis bapak, bibi dari garis bapak sama juga berarti Ustaz? Sama juga. Oh, sama juga. Sama. Dari bapak atau dari ibu. Terus yang ketiga mertua. Mertua. Kalau mertua itu hanya mertua saja Pak. Dari garis lurus bawah ke atas. Mertua, ibunya mertua, neneknya mertua. Kalau saudari-saudari mertua boleh untuk dinikah. Oh. Nah, saudari-saudarinya mertua, bibinya istri saya nih. Adiknya mertua. Oke. Oke. Bibinya istri saya. Kan, bibinya istri saya. Otomatis itu boleh untuk. Tapi kalau dinikah juga bingung nanti dalam strata keluarga itu. Iya, manggilnya apa? Iya, mamang ya kan. Kakang tak mama ya. Namanya begitu kan. Ini kakak ipar ya. Iya, bibi juga. Iya lagi kan nanti kayak gimana coba Pak? Ya, kita kan ya walaupun boleh, tidak setiap yang boleh itu etis Pak. Iya, etis. Tidak setiap yang boleh itu etis. Ada yang boleh tapi nggak etis ya. Kayak tadi tuh kamu nikahi bibinya istri. Berarti ke anaknya bibi juga sebenarnya boleh juga. Boleh Pak. Boleh. Nah, kalau sepupu itu boleh nikah Pak. Sepupu itu. Dari kedua belah pihak. Dua belah pihak. Bapak maupun ibu. Jadi bahasanya anak-anaknya paman, ya kan? Anak-anaknya paman saya sendiri, laki, paman dari laki, ataupun paman dari ayah, atau paman dari ibu, dan paman dari ayah kandung, ataupun paman dari ibu kandung, gitu loh kan? Itu anak-anaknya, atau bibi anak apa dari bibi-bibinya, itu kan? Kan maksudnya kan sepupu sih Pak? Iya, sepupu pokoknya. Sepupu boleh Pak kalau sepupu Pak. Ada ya dulu emak saya bilang kalau dari sayap ibu boleh, kalau dari sayap bapak nggak boleh. Itu berarti nggak benar Ustaz? Enggak Pak. Kalau dari sayap bapak juga boleh juga. Boleh Pak. Kalau di bapak itu kan maksudnya kan kalau itu sepupu itu dari dua belah pihak. Dari dua belah pihak. Dari dua belah pihak itu ya dari sepupu saya dari ayah. Nanti anak-anaknya adiknya ayah. Nanti ponakan-ponakannya ayah. Iya. Gitu loh kan. Nah ini ponakan-ponakannya ibu. Iya. Nah ponakan-ponakannya ibu sama ponakan-ponakannya ayah itu kan masih sepupu. Oh, ini sepupu saya dari ibu. Ini sepupu saya dari bapak, kan gitu kan ada kan kayak itu Pak. Nah semua sepupu itu boleh selama tidak ada hubungan susuan. Tanyain dulu lagi berarti. Selama tidak ada susuan. Kalau ada hubungan susuan ya nggak boleh Pak. Ada timbul sejauh mana susuan itu bisa menjadikan mahram gitu Pak. Berarti dari garis ibu, garis bapak, mertua. 3 itu aja berarti Ustaz, Pak, secara umum ya? Kalau mertua itu satu garis lurus. Iya. Garis lurus itu dari ibu ke atas. Iya. Gitu kan. Kalau ibu ke bawah berarti bibi. Ipar-iparnya, ibu ke bawah ya. Kalau bibi itu ibu ke samping Pak. Itu ibu ke samping karena masih satu bapak kan. Itu ibu ke samping. Kalau dari garisnya Pak, ibu ke bawah berarti ipar-ipar kita. Gitu. Itu boleh untuk dinikah Pak. Ibu ke samping boleh untuk dinikah Pak. Ibu mertua maksudnya malah. Kalau ibu kandung nggak boleh. Nah, ibu mertua, adiknya ibu mertua ini. Oh nggak apa-apa. Itu naik atap kalau itu mah Pak. Lapor. Ini istilah baru. Iya naik plafon kalau itu mah. Naik plafon kalau nikahin ibu. Nah kalau nikahin ibunya nggak boleh Pak. Iya. Nggak boleh sebenarnya malah Pak. Karena kalau nikahin ibu kan pilihan. Kalau misalnya menikahi ibunya, ya nggak boleh menikahi anaknya. Kalau menikahi anaknya, nggak boleh menikahi ibunya. Karena ini sebenarnya untuk memutus tradisi jahiliyah, Pak. Kalau tradisi jahiliyah, ibunya anaknya dinikah semuanya. Orang jahiliyah kan begitu. Pak. Oh. Itu sebenarnya. Adiknya kakaknya diborong. Oke Ustaz. Udah, sambung ya Ustaz ya, situ ya. Terus kalau anak, misalnya ini anak angkat, itu misalnya dulu ya pokoknya gitulah, anak angkat itu
ya mau adopsi resmi, mau adopsi tidak resmi, angkat gitu ya. Itu boleh dinikahi apa nggak Ustaz? Boleh anak angkat itu. Selama tidak ada hubungan mahram. Betul. Kalau misalnya Tetap anak berlaku angkat yang tadi sebelumnya ya. ah, Iya, iya, iya. tidak ada hubungan mahram, boleh. Ya kalau anak angkatnya ternyata yang anak angkat itu ponakan sendiri, ya nggak boleh. Waduh, ponakan sudah pasti mahram kalau itu malah. Yang kebanyakan kan ada anak angkat itu rata-ratanya kan yang ditemui kebanyakan kita ya. Itu rata-rata masih ada hubungan famili. Itu kan keponakannya kan itu kan. Anak bibinya kan itu masih ada hubungan famili kebanyakan. Itu pun boleh kalau selama tidak ada hubungan mahram. Menikahi anak angkat itu boleh selama tidak ada hubungan mahram. Kalau masih ada hubungan mahram, ya berarti haram dinikah, yang ada mahram kan gitu. Lah kan bahasanya kalau kita di kampung, ih kayak kebetulan lian dahin lah. Masih komentar kayak gitu so. Kayak nggak ada perempuan lain aja kan ya. Padahal ada 2 miliar perempuan yang lain gitu, seluruh dunia. Luar biasa nih Pak Guru nih yang ditelusuri, kalaupun ada niat poligami lokalan dulu nih. Internalnya dulu. Nah, ini framing yang tadi dibilang. ini sebenarnya begini Pak Muslim. Nah, kalau Pak ini biarpun lokal, kualitasnya impor. Gak apa-apa lokal tapi kualitas impor. Bukan reject aja, bukan reject. Ini namanya lokal tak gentar kan. Dan itu dan Abi itu seperti itu Pak sebenarnya. Ada anjurannya itu anjuran secara genetik Pak ya. Itu baiknya itu menikah itu masih dalam satu garis patriarki. Satu garis ayah gitu loh. Itu Nabi melakukan itu. Iya. Dianjurkan lah gitu. Jadi menikah kayak gini. Sayyidina Ali kan menikahi Fatimah. Sepupu berarti. Nah, ini sebabnya Fatimah itu ke Ali itu paman. Oh, paman. Karena ini adik sepupunya ayah kan. Oh, iya, adik sepupu ayah kan paman hitungannya kan. Itu kan paman. Diambillah sama Nabi. Ini unik ini Pak. Lalu kemudian ini muter-muter Pak sebenarnya. Sayyidina Ali itu beliau punya putri Pak, namanya Zainab binti Ali, yang dikenakan Hasan Hussein sih ya kan dia. Sebenarnya punya anak perempuannya, salah satunya itu Sukainah itu kan. Itu saya anak semua Hasan Hussein kalau itu mah. Ini mah dari saudara-saudaranya Hasan Hussein ya Pak ya, dari Siti Fatimah aja itu punya. Nah Zainab ini dinikah sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya anak dinikah sama Nabi. Nabi punya anak dinikah sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya anak dinikah sama Sayyidina Umar. Muter kayak begitu. Ini sebenarnya gimana sih garis kekeluargaannya ini kan? Ternyata yang boleh. Gitu kan? Kan nisbatnya itu kan Sayyidina Umar kan mertuanya Nabi. Nah, mertuanya Nabi. Nah, Ali itu punya ya emang kan nggak punya hubungan mahram sih. Yang punya hubungan mahram itu kan hanya sama Nabi, Sayyidina Umar itu ya kan. Lalu kemudian beliau menikahi ya, jadi Sayyidina Ali menikahi putrinya Nabi menikahi putrinya Sayyidina Umar menikahi putrinya Sayyidina Ali. Muter iya, kan? Nabi di tengah ya. Jadi ke sini terus ininya ke sini gitu ya, saling ke sini gitu. Oh, lah terus nyebutnya Sayyidina Umar apa? Mantu apa mertua ini? Cucu mantu apa mertua ini? Cucu mantu apa mertua kan itu kan? Cucu mantu apa mertua kan? Gitu. Kan lebih larinya tuh kepada ini sih. Kalau menikah seperti itu ada istilahnya itu pernikahan kayak pernikahan politik begitu ya Pak ya. Tapi larinya tuh kepada unsur kemurnian ras begitu. Juga enggak sih. Karena lebih kepada melihat Ahlul Baitnya Nabi kan. Betul. Gitu. Kayak Nabi spesial deh. Spesial lah itu. Kalau untuk itu. Apakah yang bawa Nabi spesial aja Pak? Iya. Gitu. Ya karena kita genetiknya itu genetik orang sini Pak ya. Jangan pernah
Kita kan kayak tadi tuh wak doyok gitu Pak ya. Iya. Ya kan, mau pakai wak doyok 1 galon juga nggak bakal tumbuh Pak. Karena genetiknya kita itu genetik bukan orang sana Pak. Ya bahasa kita genetik kedelai nggak bakal bisa keluar kurma Pak. Iya. Sampai kapanpun. Iya. Mau pakai wak doyok kayak apa juga Iya, nggak bakal bisa keluar kurma Pak. Karena emang genetiknya kedelai kita itu bagaimana Pak? Ya kedelai kan genetiknya oncom tahu. Iya. Itu genetik kedelai Pak. Ya kalau terus sari kedelai kan itu loh. Ya kalau genetik kurma kan beda lagi Pak. Tapi mungkin Pak Obed ada ide nggak sate marangi sunnah gitu? Ada ide nggak kira-kira? Ada Pak. Pakai daging onta Pak. Daging sapi kan ada nggak ya riwayatnya Nabi makan sapi ya gitu loh saya pikir. Ada. Makan ini, makan kambing ada, tapi makan ayam nggak pernah nemu ya. Ayam, bebek itu enggak. Ini wah ini berarti sate maranginya itu pakai onta Pak. Iya. Sunnah itu Pak, karena Nabi itu senang makan daging onta itu Pak. Daging onta bagian kaki sebelah kanan, kaki kanan depan. Saya dengar itu malah iga ya. Saya nggak tahu hewannya, cuman Nabi juga suka iganya juga. Sama Pak, menyediakan iga juga Pak. Oh iya. Cuma bukan iga onta. Iya. Jadinya nggak sunnah Pak. Iya. Ya iga onta aja sunnah itu Pak. Iya, kita mah tinggal masalah diskonnya aja. Kalau di atas 10% mah hayu aja. Gitu. Yang berhubung yang ada sama Pak Robert itu adalah nasi goreng ya Pak. Iya. Bukan nasi kebuli kan ya. Nasi kebuli kan, Nabi juga makan nasi, tapi nasinya itu nasi kebuli kan. Kebuli aman. Itu berarti sunnah berarti. Ya kadang kalau diarah-arahkan ke sana itu. Iya. Jadinya sekarang udah ada ayam goreng Arab juga. Ada yang Arab juga. Ya, ada Nahdi, ada Almas. Itu akan masuk dan mengepung labaik. Ayam lokal dengan nama labaik Allahumma labaik. Itu Arab mengepul Al-Hanif. Tapi nggak apa-apa Pak, yang tergantung wasitnya Pak. Kebetulan waktu pas pertandingan sama Arab Saudi wasitnya oke Pak. Iya. Nggak masalah. Tergantung wasitnya kalau itu malah. Kayaknya percuma naturalisasi, harusnya kita fokus jual BUMN buat bayar wasit harusnya. Tapi memang nggak pernah dengar juga sih dari Nabi makan ayam atau bebek, apakah memang karena nggak ada ayam tuh memang nggak ada, sejarah nggak ada ayam. Ada, cuma bahasanya kan begini Pak, karena memang pada saat itu mungkin ya Pak ya, belum ya zaman saat itu 1400 tahun yang lalu kan, dimana kualitas peternakannya yang diternak itu yang bisa mengangkat status sosial Pak. Itu loh kan. Jadi bahasanya itu kalau orang itu punya kambing banyak, punya onta banyak, itu brandingnya ternama. Ustadz pernah bahas waktu itu. Jadi ya Ustadz bilang ya, ada orang dari sana pas ke Cibeber ngelihat bebek aja, bilang orang sugih gitu ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya kebudayaan di sana itu larinya kepada peternakan. Peternakannya itu cara pandangnya yang bisa mengangkat status sosial, ya perangkatnya ternak itu adalah kambing, onta, sapi pun jarang Pak. Itu kan. Pokoknya kalau kambing sama onta lah, itu kan wah banget kayak itu malah. Di samping menunjukkan status sosial, karena memang yang dicari itu ya nggak salah sih Pak, status sosial itu kan. Hampir setiap budaya dan bangsa juga ada status sosial itu. Cuma status sosial untuk kepemilikan orang yang punya kepemilikan kambing atau unta itu menunjukkan orang tersebut minal agniya lah, orang kaya lah gitu kan. Walaupun punya ayam banyak bahkan nggak dianggap lah bahasanya. Bahasa dianggap ya kayak model sekarang kan, kayak orang ternak zaman segitu, zaman sekarang Pak. Lele. Jangan lele Pak, bayong Pak. Bayong.
Gagah Pak. Gagal larangnya. Nah, mahal Pak sekarang malah. Dulu mah, Mang Bayong ya. Dah, gitu. Diledek-ledek. Iya. Sekarang Pak punya peternakan bayong Pak. Ngalah-ngalahin. Iya, Nah, itu kan sebetulnya tergantung brandingnya pada masyarakat kebudayaan mana. Gitu loh Pak. Kalau Faisal ternak akun dia Ustaz. Buzzer ternyata. Iya kan. Nah, kenapa makanya Pak Faisal tadi bilang kan kenapa aku nggak ada ayam? Memang ada, cuma tidak mewah kambing atau atau unta kan gitu. Sehingga karena memang itu banyak diternak, karena melihat status sosial juga, orang menernak itu bisa jadi karena mengejar status sosial kan gitu. Akhirnya karena ada status sosial yang tinggi pada peternak kambing dan unta, masyarakat pada saat itu lebih cenderung untuk beternak dua hewan itu karena melihat status sosial yang akan didapatkan. Makanya karena memang padahal ayam itu potensial juga gagah kan. Iya, cuma nggak masuk hitungan gitu loh. Nah kalau kita kan sekarang mulai Pak, ada Pak budidaya maggot Pak. Iya benar. Gila lagi kalau itu malah. Nah dulu Pak apa ular diingu kan gitu loh kan. Iya benar. Ledek-ledekin kurang gawean dan seterusnya Pak. Ya kurang gawean Pak nernak maggot Pak, ular kayak begitu Pak. Ada belatung ya? Belatung India apa belatung apa itu ya? Itu yang di daerah Jawa itu. Aduh, belatung apa gitu ya. Ya itu juga jadi hampir nggak ada sampah Ustadz. Jadi sisanya yang kurang bagus buat nelorin lagi, yang bagusnya dijual pakan burung. Iya. Sama buat buka restoran dia, buka rumah makan. Lah karena ada yang apa namanya? Karena status sosial daripada burung itu tinggi di Indonesia itu. Otomatis hal-hal yang mendukung ketahanan status itu juga ikut tinggi, Pak. Maggot itu kan belatung itu kan. Tadinya kan disepelekan kan. Betul. Nah kan burung kicau bergacor kan ya gitu kan. Ya itu ternak jangkrik Pak. Nah iya kan. Sama. Ya kan dulu kan hal yang remeh. Apa enggak begitu Pak kan. Ya karena enggak dilirik gitu loh kan. Jangkrik waktu saya kecil tuh tukang adu jangkrik itu malah negatif ya. Tapi berhubung manukku makin dhuwur. Iya. Oh gitu. Oh gitu caranya. Ya itu Pak, menjual burung Pak. Burung sendiri Pak. Nah iyalah masa burung orang lain. Ya, iya. Burung sendiri. Masa burung Pak RT? Nah itu kan apakah di Jawa juga ada? Ya ada burung ya Pak. Cuma nggak jadikan status sosial. Nah kalau kita kan jadi statusnya punya perkutut ya kan. Apalagi perkututnya yang tipenya seperti disakralkan lah. Bahkan disakralkan kan perkutut itu Pak. Ya sama seperti itulah. Oh Arab kayaknya falcon Ustaz. Status sosial. Oh, falcon. Kita darah Pak. Iya. Darah Pak. Naik daun kan itu kan. Saya udah ketika ya ini mah pengalaman pribadi ya Pak ya. Pengalaman pribadi punya saudara yang memang menetapnya di Arab kan itu. Datang ke Indonesia. Yo ning sawah. Yo dolan ning kan malah ke sawah malah. Ya bawa nama ke bedeng ya kan. Kan ada keplek kan ya kan. Begini. Tanya, apa itu? Darah kan. Apa deleng we merpati. Deleng we. Wah ning kan mah udah kayak diumbar-umbar kan ya. Aja macam-macam. 5 juta di sini kan. Iya. Jangan kira itu burungnya. Oh konon ya. Nah kamu di sana tinggal nangkep aja udah gini-gini kan banyak burung dara kan itu kan. Oh di sini tuh mahal itu elit itu. Nah iya darah balap. Yang membuat elit itu cara pandangnya Pak. Di brandingnya kita kan seperti itu sih. Oh, kalau ini mah bisa mengangkat status sosial kan itu. Yang keren Pak punya burung darahnya itu Pak. Kalau kita punya burung darah harga 10 juta aja kan. Udah gede-gede kan ya. Ngerawat aja seperti anak sendiri kan. Iya benar. Anak istri belum dimandiin, dia udah mandiin darah. Ya kan. Iya. Pisang yang harusnya buat anak bininya iya. Iya.
Nah ini akhirnya apa? Yang sehat burungnya, yang sakit orangnya kayak ini. Ya iya Jadi kayak yang gitu. jadi kasih makan pisang ke istri sama anak itu, usah yang ini udah nggak kemakan lah sama burung. Ya Bisa Allah, goreng. sisa Ya Allah. Tapi yang pisang ini bukan kan? Pakai pisang crispy. Pak. Eh, Nggak doyan itu. Kalau pisang goreng tuh ada dicurigai. Iya. Sisa burung apa? Sisa Itu mus ke mindset anak gitu. Di pisang itu buat burungnya mah. Ini jangan dicontoh ya, teman-teman ya. Nah ini berarti yang sehat burungnya. Iya. Buat yang nggak tahu, by the way, bayong itu ikan gabus. Nah, itu kan. Itu kan kalau dulu ya Pak, ya kurun waktu 2000 ke bawah lah, nggak begitu dilirik kan. Harganya juga dijual nggak laku itu bayong itu, ikan gabus itu dijual aja nggak ada yang mau kan. Ya ikan-ikan sortiran lah kalau itu malah. Sekarang pada nyari kan, hanya budidayakan itu. Naik lagi status sosialnya kan itu. Di Raubaya itu ya sepat, betok, gabus. Zaman saya kecil tuh nggak laku. Sekarang Pak, Karang di atasnya lele. hanya kan pada nyari gabus pucung itu Pak. Hmm. Itu kan sebenarnya ikan apa sih kayak begini, ternyata emang sejarahnya ya begitu Pak, karena keterbatasan Iya. untuk bisa menikmati daging Iya. gitu loh kan. Terus lah Lokal pride lah. bayong aja kan gitu kan, bayong kayak ikan gabus kan. Sekarang malah stratanya naik kan ya. Berarti bisa disimpulkan itu hal yang mendukung ketahanan status sosial, maka itu akan jadi status sosial lagi nanti. Ya kayak zaman Nabi itu kan yang mendukung untuk status sosial, ya berarti kalau orang itu punya peternakan, otomatis punya perkebunan Pak. Sebagai bahan pakannya kan. Jadi dua hal itu tidak terpisahkan dari budayanya orang Madinah. Kan agraris ya kan. Ya agraris itu kan mesti kalau ada pertanian, otomatis ada peternakan kan. Nah, peternakan yang di situ tuh kan yang paling jadi dominan itu kan unta sama kambing kan. Jadi kan awalnya dari dua itu Pak. Awalnya sebagai status sosialnya. Akhirnya yang lainnya terangkat gitu. So apa sampai ada istilahnya rokatani fajri khairum minad dunya wa fiha, gitu kan. Itu sebenarnya mengkritik kepada orang yang lebih fokus kepada urusan peternakannya. Dan hal ini duniawinya ya. Kan lainnya kan duniawi itu kan hal-hal yang disibukkan dengan urusan duniawinya kan, pekerjaannya kan. Nah, pada saat itu kan kalimatnya itu ada lagi min humurin na'am. Min humurin na'am kan itu. Onta merah. Ke-mention itu, kesebut. Iya, Pak. Jadi sebagai kalau udah punya onta merah, Pak, keren. Bugatti lah sekarang. Bugatti, Pak. Gitu. Onta merah itu apa, Ustaz? Unta, ya jenis unta yang kulitnya agak kecoklatan Pak, coklat kemerah-merahan. Karena dia punya ketahanan fisik yang lebih daripada unta yang lainnya. Dan juga daya tahannya lebih kuat untuk mengarungi gurun kan. Tahan panas Pak. Kayak teflon kayak gini mah. Tahan panas itu artinya konsumsi pakannya nggak banyak, tapi tenaganya lebih kuat daripada onta biasa. Super, onta biasa udah boros, makannya tenaganya nggak seberapa. Nah, mendingan ini gitu loh kan. Dagingnya lebih banyak, ketahanan fisiknya lebih kuat, pakannya lebih hemat gitu loh. Makanya harganya itu lebih tinggi kan. Jadi sebagai status sosialnya juga. Ya kalau bahasa kitanya mah itu kan lebih kepada transportasi Pak. Kan onta itu di samping sebagai pedaging, itu juga sebagai. Tapi kalau untuk humur nam itu biasa untuk transportasi. Jarang untuk dijadikan sebagai pedaging. Transportasi kalau itu malah. Kalau kuda berarti mereka impor berarti Ustaz, orang Madinah ya. Untuk kuda-kuda perang gitu ya.
Ya kan mereka kudanya itu rasnya itu ras Parsi, Pak. Ras Beli Persia berarti ya. kudanya kan. Yang sudah terlatih di daerah gurun kan itu. Hmm. Ya kalau kuda Sumbawa di sana mah ya bengek, Pak. Iya. Nah iya lah biasa nemuin rumput ya di sana kan nemuinnya padang pasir. Apalagi ya. kuda lumping, Ustaz. Apalagi udah lumping. Iya Pak kalau itu udah. Wih, Pak kalau kuda lumping di sana dimusrik-musrikin, Pak. Iya benar. Musrik-musrikin di sana, Pak. Apa kuda bisa musrik ini kan itu? Ya nggak boleh kan. Jalanan. Mau ketahuan pakai apa ini? Kan kalau anak kecil kan ada jimat ya. Subuk ya kan. Ya kan. Apa kesuwuk? Tanya Obed. Apa kesuwuk? Ada Yang hitam itu, yang hitam itu loh, Pak. pasir. Oh. Udah pakai suhu, pakai sifat itu. Oh, iya, Pak. Hitam-hitam. pakai subuk ya. Biar jangan sawan katanya. Oh. Biar jangan sawan udah pakai subuk kan. Itu bermasalah, Pak. Bermasalah itu kan. Disuruh dilepas kan. Dirampas kalau di sana, Pak. Iya ya, tapi kalau bawa ATM nggak dirampas, Pak. Subuknya kita itu Iya sih. itu Pak subuknya, Pak. Iya. Bukan di sini kita. Kalau anak kecil kan di sini subuknya. Kalau anak besar, subuknya itu ya itu Pak. Kartu ATM Pak subuknya itu Pak. Wah, hebat itu subuknya, Pak. Kalau Pak Deden di HP dia. Orderan soalnya masuk, Ustaz. Nah, mengenai itu juga ada lagi Pak pertanyaannya, Pak. Iya. Kenapa tuyul itu nggak bisa ngambil di ATM? Iya. Kok ngambil? Babi ngepet, tuyul kan. Karena dia nggak tahu pinnya, Ustaz. Iya itu. Kan kalau ceritanya itu waktu zamannya SD itu kan ada namanya itu Tatang S itu Pak. Iya, Tatang S apa Petruk dari Tumaritis itu ya Pak ya. Tatang S itu kan. Kan ada judulnya itu komiknya itu babi ngepet ya kan. Jadi ada babi jalan pusing gesek-gesekin di rumahnya orang tertentu ya kan. Ya kan dulu kan kalau naruh uang kan di bawah kasur, dalam gentong, lemari. kan, gitu. Sekarang kan di ATM, enggak ngesek-ngesekin aja itu di apa. Yang nggak bakal bisa, oh nggak ada nomor PIN ya kan. Nggak usah nyambung berarti. Oh ternyata bener Pak. Hal yang perkara yang metafisika itu bisa ditakluk oleh teknologi. Iya betul. Lebih aman. Kita punya PIN, ya kan? Demit nggak tahu PIN-nya, Pak. Aman berarti, Pak. Selama demit itu nggak tahu nomor PIN-nya, rekening kita aman lah. Dan walaupun tahu angka-angkanya, Pak, bahasanya tahu angka, ya kan? Tapi urutannya nggak tahu, Pak. Tetap nggak bisa, Pak. Dari situ kan bisa disimpulkan itu ternyata makhluk astral itu bisa ditakluk dengan teknologi. Gitu. Kita menang pasti secara teknologi, walaupun secara kekuatan kita kalah dibandingkan mereka. Tapi secara teknologi kita bisa. Nama moto itu apa? Pemindai wajah ya kan. Ada dua ternyata namanya. Ada dua kan pemindai wajahnya itu kan. Padahal dia sendirian kan di kamar itu. Ada dua nih, satu siapa? Dideketin malah ngedeketin kan dianya. Wah, ini dari situ kan bahwa teknologi itu ternyata ya ada yang mengatakan ya masalah jinni wal insi man istata minhu. Terus la yang fadu illa bisultan itu kan. Mengenai bahwasanya itu kan tantangan dari Gusti Allah kan. Wahai golongan manusia dan jin, jika kamu bisa menjelajahi langit dan bumi, maka jelajahilah. La ta'buduna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menjelajahi illa bisultan kecuali dengan kekuatan. Ternyata ditafsiri kalau sekarang itu yang tafsir kontemporer itu memaknainya sultan itu teknologi. Elon Musk, benar. Starlink kan. Itu Pak di Senayan. Iya, Starbucks keliling. Ya, Madura kabeh, Madura. Itu Pak, memang Starlink itu pencetusnya orang Madura. Iya benar. Makanya orang Madura kan sebutnya kan selangkah lebih maju. Iya. Selangkah lebih maju Madura. Selangkah lebih maju Madura. Madura. Selangkah lebih maju. Sampai trotoar dia maju. Warung trotoar. Ruko di belakangnya. Iya Pak.
ngaturaken nuhun untuk malam ini. Berarti ini mah kalau Pak Robert itu udah sering-sering ngecek kotam itu Pak. Ini anu burung ya gitu loh Pak. Iya, sekarang berarti lambang kekayaan itu mobil tuh biasa.